Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 20 April 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Yayasan Sasmita Jaya gelar halal bihalal untuk mempererat silaturahmi keluarga besar. Hima Aksi Universitas Pamulang menggelar podcast Bincang Asik bersama Sekretaris Pribadi Kedutaan Besar. Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan halal bihalal. Program Studi Manajemen UNPAM melakukan implementasi kerjasama dengan perusahaan konsultan PT Menara Indonesia. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Yayasan Sasmita Jaya menggelar acara halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh keluarga besar yayasan, termasuk Universitas Pamulang, UNPAM Kampus Serang, SMK Sasmita Jaya 1 dan 2, Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, BPR Sehat Sejahtera, dan unit bisnis lainnya. Acara berlangsung pada 15 April 2025 di Auditorium Darsono yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota yayasan setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Terdapat 1.700 peserta menghadiri acara tersebut yang mulai berdatangan dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, yang memberikan sambutan hangat kepada seluruh hadirin. Dalam sambutannya, Dr. Pranoto menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan semangat kebersamaan dalam keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya. Dr. Pranoto menegaskan bahwa halal bihalal ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga momentum untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Mari kita jadikan momen ini sebagai awal yang baik untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar unit di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya, ujarnya. Selain itu, acara turut dihadiri oleh Rektor UNPAM Dr. Nur Zaman, para wakil rektor, ketua lembaga, ketua Stikes, kepala sekolah, dosen dan guru, tenaga kependidikan, serta tenaga pekerja, cleaning service, security, IT, dan lainnya. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen Yayasan Sasmita Jaya dalam membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Acara halal bihalal diisi dengan pembacaan doa oleh Kiai Haji Sofyan Hadi yang memimpin doa bersama untuk keberkahan dan kesuksesan Yayasan Sasmita Jaya. Suasana hikmat dan penuh keakraban terasa saat seluruh hadirin bersama-sama melantunkan doa. Setelah pembacaan doa, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan saling memaafkan. Para hadirin saling bersalaman dan bertukar ucapan selamat Idul Fitri, menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Acara ini juga menjadi ajang untuk saling bertukar informasi dan memperkuat jaringan antara anggota yayasan. Acara halal bihalal diakhiri dengan makan siang bersama. Para hadirin menikmati hidangan lezat yang telah disiapkan sambil terus berbincang dan mempererat tali silaturahmi. Acara ini diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara seluruh anggota Yayasan Sasmita Jaya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Podcast Hima Aksi Universitas Pamulang bertajuk Inspirasi mengundang bintang tamu spesial yaitu Bramantio Adi Nugroho SAK, lulusan dari program studi akuntansi Universitas Pamulang yang menjadi Sekretaris Kedutaan Besar Indonesia di negara Madagaskar berkantor di kota Antananarivo. Kegiatan berlangsung pada 20 Februari sebagai episode ke-6 dengan pembawa acara yaitu Kaprodi dari Prodi Akuntansi Program Sarjana Dr. Haji Suripto. Podcast Hima Aksi Universitas Pamulang yang bertajuk Inspirasi ini adalah podcast dari Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Podcast Hima Aksi Unpam berisi cerita-cerita dan obrolan menarik, wawancara dengan tamu terpercaya, topik terkini, pembahasan tentang alumni dan segala kegiatan seputar akuntansi dan kehidupannya.
Pada podcast kali ini, Bramantio atau yang biasa disapa Bram ini menceritakan pengalamannya selama kuliah di Universitas Pamulang, khususnya di Prodi Akuntansi, dan mengatakan bahwa lulusan dari Universitas Pamulang selalu diterima bekerja dimanapun, bahkan untuk menjadi sekretaris pribadi Kedutaan Besar Negara. Podcast tersebut berlangsung kurang lebih selama 20 menit dengan obrolan yang sangat menginspirasi para pendengarnya. Semoga para mahasiswa akuntansi Universitas Pamulang bisa banyak belajar dari para alumni. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang menyelenggarakan Halal Bihalal Bersatu Dalam Cinta bersama merajut silaturahmi. Informasinya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini, tetaplah bersama kami.
kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang menggelar acara halal bihalal yang penuh kehangatan bertemakan bersatu dalam cinta bersama merajut silaturahmi. Kegiatan dilaksanakan pada 12 April 2025 di Auditorium Kampus 1 Universitas Pamulang, dihadiri oleh seluruh keluarga besar Prodi Manajemen, mulai dari pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, hingga staf pendukung. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto dalam sambutannya menekankan pentingnya silaturahmi sebagai perekat persaudaraan dan kebersamaan. Beliau mengapresiasi Prodi Manajemen atas kontribusinya dalam mengembangkan pendidikan di Universitas Pamulang. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Nur Zaman, turut menyampaikan harapannya agar momen halal bihalal ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar seluruh elemen Prodi Manajemen. Beliau mengajak seluruh hadirin untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Acara ini dihadiri oleh para wakil rektor, ketua lembaga, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Haji Endang Rehiyat, Kaprodi Manajemen Efriyanti SEA KTM SICA, Wakil Kaprodi Manajemen Dr. Ana Furiana, Sekretaris Prodi Manajemen Iman Syatoto SEMM, Kepala Bagian Administrasi Prodi Manajemen Fauziah Septiani SEMM, para dosen, tenaga kependidikan, serta staf pendukung lainnya. Kaprodi Manajemen Efriyanti SEA KTM SICA menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Beliau berharap semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin dalam acara ini dapat terus terjaga dan membawa keberkahan bagi Prodi Manajemen. Acara halal bihalal ini diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran, tausiah, ramah tamah, dan hiburan. Suasana penuh keakraban dan kebahagiaan terpancar dari wajah seluruh hadirin. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar seluruh keluarga besar Prodi Manajemen Unpam dan menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pendidikan di masa mendatang. Kegiatan halal bihalal Prodi ini dilakukan oleh berbagai prodi lainnya, seperti Prodi Akuntansi Perpajakan dan Prodi Teknik Industri yang melakukan kegiatan tersebut di lokasi dan tanggal yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama agar di prodinya terjalin nilai kekeluargaan yang sangat erat sehingga terciptanya keharmonisan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang melakukan implementasi Memorandum of Agreement atau MOA dengan PT Menara Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen dan hubungan masyarakat atau public relation. Kegiatan berlangsung pada 19 Maret 2025 diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang terus berupaya meningkatkan kualitas lulusannya melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan. Implementasi MOA ini diwujudkan dalam bentuk program magang mandiri di posisi asisten konsultan penjualan atau sales consultant pada MNUS Consulting, salah satu unit bisnis PT Menara Indonesia. Kesempatan magang ini terbuka bagi 6 mahasiswa terpilih dan 18 mahasiswa telah diajukan sebagai kandidat untuk mengikuti proses wawancara dan tes. Proses seleksi ini diharapkan dapat menjaring mahasiswa-mahasiswa terbaik yang memiliki potensi dan minat di bidang konsultasi manajemen dan penjualan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dosen pengembang Prodi Manajemen Unpam, yaitu Rizky Dwi Nugroho, Rahmi Andini, dan dosen lainnya. Kehadiran para dosen ini menunjukkan dukungan penuh dari pihak universitas terhadap program magang ini. Mereka berharap melalui program ini mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik kerja yang sesungguhnya. Saat ini, pihak Prodi Manajemen Unpam sedang menunggu brosur resmi dari PT Menara Indonesia yang berisi informasi lengkap mengenai kualifikasi, jadwal pelaksanaan, manfaat, dan detail lain terkait program magang. Brosur ini nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa Prodi Manajemen sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses seleksi. Program magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa, baik dalam hal pengembangan keterampilan profesional maupun peningkatan daya saing di pasar kerja.
Selain itu, program ini juga menjadi bukti nyata komitmen Prodi Manajemen Unpam dalam menjalin kerjasama yang erat dengan dunia industri sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja. Kerjasama antara Prodi Manajemen Unpam dan PT Menara Indonesia ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang sehingga semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui program magang dan kerjasama lainnya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang menggelar kegiatan Ramadan Lecture Series. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang menggelar kegiatan Ramadan Lecture Series bertemakan transformasi media konvensional dengan menyikapi perkembangan digital. Kegiatan Ramadan Lecture Series terselenggara pada 13 Maret 2025 melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan potensi dosen melalui optimalisasi komunikasi digital dan aspek hukum dalam bisnis. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua LPPM Dr. Susanto yang berpesan bahwa transformasi digital dalam dunia pendidikan semakin berkembang pesat, mendorong dosen untuk beradaptasi dengan teknologi komunikasi digital guna meningkatkan efektivitas pengajaran dan riset akademik. Optimalisasi komunikasi digital tidak hanya memperluas jangkauan ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi global bagi para akademisi. Aspek hukum dalam bisnis menjadi sorotan utama dalam dunia usaha, terutama dalam menghadapi tantangan regulasi yang semakin ketat. Kepatuhan terhadap hukum bisnis dinilai sebagai faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Atika Suri SDS MSI, jurnalis televisi, pada saat menyampaikan materinya berpendapat bahwa seorang pakar pendidikan digital dapat melakukan pemanfaatan platform e-learning, media sosial akademik, dan konferensi virtual dapat meningkatkan kualitas pengajaran serta membangun reputasi akademik dosen. Selain itu, platform seperti Google Scholar, ResearchGate, dan LinkedIn semakin populer di kalangan dosen untuk berbagai riset dan membangun jejaring profesional. Pemerintah dan institusi pendidikan diharapkan dapat memberikan pelatihan serta infrastruktur pendukung agar optimalisasi komunikasi digital dapat diterapkan secara efektif. Dr. Susanto dalam materinya berpendapat bahwa perkembangan bisnis digital yang semakin pesat membawa tantangan baru dalam aspek hukum. Pemerintah terus memperketat regulasi guna melindungi hak konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta memastikan kepatuhan pajak bagi pelaku usaha digital. Namun masih banyak perusahaan yang belum memahami atau bahkan mengabaikan aspek hukum dalam menjalankan bisnisnya. Para pakar hukum dan pelaku usaha membahas pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bisnis. Bisnis yang berbasis digital seringkali bergerak lebih cepat dibandingkan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk selalu memperbaharui pemahaman mereka tentang regulasi yang berlaku dengan semakin ketatnya regulasi bisnis digital. Para pengusaha diharapkan tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum agar bisnis berkembang secara berkelanjutan dan terpercaya di mata konsumen serta pemerintah. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan kegiatan bertajuk Evaluasi Akreditasi dan Penyegaran Dosen Pengembang dengan tema Membangun Sinergi Menggapai Prestasi. Acara berlangsung pada Minggu 13 April 2025 di kawasan Bogor, diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh dosen pengembang serta program studi teknik informatika. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Program Studi Teknik Informatika, Dr. Engineering Ahmad Musyafa, didampingi oleh Wakil Kepala Program Studi Joko Rianto Eskom Mkom dan Sekretaris Program Studi Lisda Fitriana Masito SPD MPD. Kehadiran para pimpinan mencerminkan komitmen penuh terhadap peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan. Agenda diawali dengan sesi evaluasi akreditasi yang menjadi momen penting untuk meninjau kembali capaian program studi teknik informatika dalam memenuhi standar akreditasi nasional. Prodi memberikan berbagai masukan strategis dan refleksi atas proses yang telah dijalani guna memperkuat kesiapan menghadapi asesmen selanjutnya. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada dosen pengembang yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan akademik. Apresiasi ini menjadi simbol penghormatan atas semangat kolaboratif dan kerja keras yang telah ditunjukkan demi memajukan program studi teknik informatika. Sebagai penutup, seluruh peserta mengikuti kegiatan rafting yang difasilitasi oleh CR1 Group. Selain menjadi sarana penyegaran fisik dan mental, kegiatan ini dapat mempererat hubungan antar dosen dan pengelola, serta memperkuat semangat kerjasama tim dalam suasana yang membangun dan menyenangkan. Melalui rangkaian kegiatan, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang berharap dapat memperkuat sinergi internal serta menumbuhkan semangat baru dalam menghadapi dinamika pendidikan tinggi.
Kolaborasi yang solid antara dosen pengembang dan prodi diharapkan mampu mendorong pencapaian prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi teknik informatika Universitas Pamulang melakukan evaluasi akreditasi dan penyegaran dosen pengembang tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.